Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin wa dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-mukarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji, Bu Haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama belajar, sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat mendapatkan ridha dari Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kepada Allah, bertemu kepada Rasulullah, bahkan bertemu kepada umat-umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita membahas masalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari anak bayi sampai orang dewasa. Zakat fitrah atau juga disebut dengan zakat badan. Ya, zakat badan kita gitu loh, Bu, Pak. Jadi badan ini juga wajib juga dizakatkan. Di antaranya yaitu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Nah, termasuk juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di tubuh ini kan ada jumlah sendi 360 sendi. Jadi tubuh kita nih, Pak, jumlah sendinya ada 360 sendi. Nah, kemudian si sendi ini juga membutuhkan makanan. Sama dengan kita, butuhkan makanan, minum dan lain dan sebagainya. Nah, sendi ini juga membutuhkan makanan, ya. Untuk menunaikan makanan sendi itu adalah kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat paling sedikit, itu sama kita memenuhi hak, ya, kewajiban kita kepada sendi kita, haknya sendi, yaitu sholat duha 2 rakaat. Kita, tubuh kita ni kan, Pak, sendinya sebanyak 360 sendi. Ini aja udah 1 dah kan, 2, 3. Ini sendi nih. Telinga juga punya sendi, hidung juga punya sendi, lidah juga punya sendi. Kalau tidak punya sendi, kaku lidahnya. Begitu juga tangan, kalau tidak punya sendi mungkin begini terus tangan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi sendi tubuh manusia sehingga manusia itu jadi sempurna. Jadi haknya sendi adalah sholat duha 2 rakaat. Itu paling sedikit tuh. Itu haknya sendi. Kewajiban kita adalah memberi makan kepada sendi, yaitu melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tubuh kita pun juga membutuhkan. Tubuh kita, apa kewajiban tubuh kita? Yaitu memberikan zakat. Zakat daripada tubuh kita, zakat fitrah. Zakat fitrah juga disebut juga zakat jiwa.
Zakat yang diwajibkan dikeluarkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum Idul Fitri, dan disunahkan semenjak permulaan hari pertama bulan Ramadan sebagai takjil. Takjil itu segera, cepat, ya. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 14-15, kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Benar-benar beruntung, yaitu orang yang membersihkan dirinya, yang membersihkan jiwanya. Dengan apa? Dengan membayar zakat. Dan ia ingat nama Tuhannya, kemudian ia melaksanakan solat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat fitrah ini wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya, muslimin dan muslimat. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan kepada semua manusia, yaitu satu sok itu 4 mud, satu mud itu 6 on, 6 kali 4 2 kilo 4 on, 2 kilo setengah lah, cukupkan. Kurma atau satu sok gandum atas setiap muslim, merdeka atau budak, laki-laki maupun wanita. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat fitrah ya diuntukkan kepada muslimin dan muslimat. Suatu misal, bapak ibu istrinya pas hamil, ya pas hamil, malam Lebaran baru melahirkan, maksudnya melahirkan ya, malam Lebaran baru melahirkan, maka anak ini tidak wajib zakat fitrah. Artinya orang tua tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena lahirnya malam Lebaran. Kecuali lahirnya sore gini tadi nih, sore belum masuk Lebaran, masih suasana Ramadan, maka ini anak wajib, kewajibannya zakat fitrah bagi kedua orang tuanya yang kewajibannya. Beda lagi dengan gini Pak Bu, suatu misal kita punya orang tua meninggalnya bulan Sya'ban, Sya'ban sore gitulah, sore Sya'ban, malamnya ini masuk masuk malam Ramadan, meninggalnya bulan Sya'ban, ujung bulan Sya'ban lah, tanggal 29 atau 30, maka ini orang tua tidak wajib membayar zakat karena meninggalnya sebelum masuk Ramadan. Sama sebaliknya dengan anak tadi, beliau lahirnya malam Syawal, ya kecuali lahirnya di bulan Ramadan, maka kewajiban orang tua membayar zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat wajib zakat fitrah, yang pertama orang Islam, ya orang Islam, dan mungkin orang non Islam. Yang kedua, mempunyai kelebihan harta atau makanan dari keperluan. Jadi kalau punya makanan lebih, ya. Jadi kalau buat kue ya bisa banyak-banyak, masa kewajiban dia mengeluarkan zakat fitrah tidak mampu, kan aneh kan? Ya biasa kan orang-orang kuenya banyak berjenis-jenis, kue lapisnya berjenis-jenis, katanya tak mampu katanya, tapi buat kue mampu. Nah ya. Bahkan kata ulama, jangankan kue katanya, andai kata kamu punya baju yang lebih terus mencukupi untuk beli beras 2,5 kilo, maka baju itu wajib kamu jual, baru kau belikan beras, zakatkan fitrah. Ya, kita ya di rumah baju berlembar-lembar kan, belum lagi sarungnya, belum ini belum itu, masa zakat fitrah tidak mampu? 2,5 kilo ya, 2,5 kilo kalau kalikan 10.000 ya sekilo, baru 25.000. Ya, tidak mungkin kau tak mampu kan?
Cuma 25.000 ya. So setahun sekali 25.000, tak mungkin. Nah, untuk zakat fitrah, tak mungkin kita tak mampu. Yang ketiga, dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jadi zakat nih dikeluarkan di bulan Ramadan, ya, di awal atau di akhir. Zakat fitrah harus diberikan kepada orang-orang yang berhak atau mustahik pada bulan Ramadan sebelum solat Idul Fitri. Sesudah solat Idul Fitri tidak termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah biasa. Jadi kalau ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau zakat fitrah tergantung daerah kita. Andai kata suatu misal solat idnya sini jam 10 pagi, maka setengah 10 masih bisa kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, andai kata di Sungai Udang solat idnya jam 7 pagi, di sini solat idnya jam 9, maka daerah sini masih bisa menerima zakat fitrah untuk daerah sini. Tapi kalau untuk Sungai Udang tak bisa. Kenapa? Karena solat idnya udah jam 7 udah selesai dah, atau jam 7 lewat udah selesai dah, sehingga dia di sana tidak berhak menerima zakat fitrah. Jadi tergantung daerah masing-masing, tergantung masjidnya. Kalau masjidnya awal solat id, maka itulah batasnya menerima zakat fitrah. Kalau solat idnya mundur, otomatis masih ada kesempatan untuk membayar zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila salati." Rawahu Bukhari wal Muslim wa Tirmizi. Yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan zakat fitrah untuk zakat fitrah diberikan sebelum manusia berangkat untuk solat Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat hadis di sini, ya, paling lambatnya tuh Pak, lambatnya tuh kita mengeluarkan zakat tuh sebelum kita pergi ke masjid. Andai kata di apa istilahnya, kalau kita di rumah, mungkin di rumah kita ada yang nerima zakat. Suatu misal seandainya di masjid tuh ada yang nerima zakat, ya kita keluarkan zakat kita di masjid lah gitu, karena posisinya jadi amil. Nah, terus lagi kalau kita mengeluarkan zakat, di sini dijelaskan, saya jelaskan di bawah ini, ya, mengeluarkan zakat waktu yang mubah mulai tanggal 1 Ramadan. Itu yang mubah, boleh, ya, boleh. Bisa juga jadi sunnah. Kalau kita segera jadi sunnah, dikhawatirkan ngapa? Takut kita ini telat, takut kita lupa, maka segeralah kita mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya, ya, itu yang mubah, ya, mulai tanggal 1 Ramadan. Yang wajib mulai terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Itu yang wajib. Kalau matahari sudah tenggelam, itu yang wajib, waktunya zakat fitrah. Selanjutnya yang sunnah setelah sholat subuh sebelum Idul Fitri, itu yang sunnahnya, ya. Yang makro zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sebelum matahari terbenam. Orang udah sholat id, kita mengeluarkan zakat fitrah, makro. Yang haram matahari udah tenggelam, bawa kita mengeluarkan zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma saya garis bawahi, kalau untuk kita di sini Pak Bu ambil zakat, dikhususkan ambil zakat, itu yang bagus itu mengeluarkan zakat bagi kita mustahik, bagi kita nih yang mengeluarkan zakat, itu yang bagus 2 hari atau 1 hari sebelum Lebaran. 2 hari atau 3 hari boleh, 2 hari atau 3 hari sebelum Lebaran. Kenapa? Karena kasihan amilnya, ya, kasihan amilnya untuk membagi zakat-zakat tersebut, untuk membagi berapa yang miskin, berapa yang fakir, berapa
jumlah amil, berapa fisabilillah, berapa jumlah mu'alaf, itu kan mau dicari semua, didaftar semua Pak Bu. Kalau bapak ibu cari yang utama tadi, ya cari lebih Abdul habis sholat subuh, kebingungan si amil mau membagi nih. Kalau ibu bapak kalau membagi ke tetangga tidak masalah lah, langsung aja kasih ke tetangga. Tapi kalau ibu bapak nyerahkan ke amil, ya bingung juga si amil itu, bagaimana cara membagikan zakat gitu kan, karena waktunya kan udah mepet. Mana kita mau belanja, mana kita mau pergi ke pasar, mana kita mau berkemas, mana mau persiapan untuk lebaran, mana kita mau buat kue, mana kita mau buat paklau dan lain dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah zakat. Jadi zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sok ini sama dengan 4 mud ya. 4 mud ini 6 on Pak. Ya, 6 on atau 7 on, 6 on. Jadi kalau 6 kali 4 kan 2 kilo, 4 on. Ya, ini zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah ya boleh di awal-awal Ramadan, boleh pertengahan Ramadan juga boleh. Ya, tinggal kita yang mau yang mana, bisa semua ya. Jadi zakat ni boleh semua. Itu aja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak Ibu mau bertanya, silakan, bebas, apapun boleh. Ini insyaallah ini udah jelas ini. Ya, jelas ini dah. Boleh Bu, boleh. Malam tanggal 21 malam selikur boleh ibu mengeluarkan zakat. Malam 27 juga boleh keambil zakatnya. Keambil. Jadi ibu nyerahkan ke masjid. Nanti kan ada namanya amil tuh kan. Di waktu ibu serah terima, nanti amil yang doakan kan. Allahumma ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alalaka tahuran. Nah, ibu ketika mengeluarkan zakat niatkan. Ibu niatkan zakat, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardhulillahi ta'ala. Kalau ibu mewakilkan anak atau suami, niatkan, saya niat mengeluarkan zakat fitrah mewakili atau untuk anak, untuk suami anak saya, fardhulillahi ta'ala. Bisa juga. Ya. Ya. Anak ibu maksudnya kerja di luar gitu kah? Kerja di luar. Terus ibu zakatkan di sini, boleh. Tapi dia kerja di luar kan Bu ya, tinggalnya tetap di sini kan? Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Dia bukan tinggal di sini. Dia tinggalnya di luar. Gimana? Bagaimana? Oh, tak bisa balik. Boleh ibu zakatkan. Boleh, enggak apa-apa. Wakil Bu ya. Jadi ibu niatkan, aku niat mengeluarkan zakat fitrah mewakili atau untuk anak saya siapa gitu, fardhulillahi ta'ala, diniatkan. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja lah Pak Bu, tidak usah pakai bahasa Arab lah biar tidak repot ya. Jadi kita niatkan. Sama juga kalau untuk kita, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardhulillahi ta'ala. Kalau kita mewakili anak istri atau suami, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak istri saya, suami saya, fardhulillahi ta'ala. Baik. Batas seorang anak yang kewajiban orang tua atas anaknya, kewajiban menanggung zakatnya, iya. sampai di mana batasnya? Jadi kalau kita lihat orang Arab tuh ukurannya tuh udah balir. Ini orang Arab ya. Tapi kalau di Indonesia gayanya dilihat ukurannya gini. Kalau anak itu udah punya kerjaan sendiri, udah punya pekerjaan sendiri, terus penghasilan sendiri, maka tidak apa-apa, lepas orang tua. Udah punya penghasilan sendiri, lepas orang tua. Ya paling minim tuh lah, baligh lah dia kan. Baligh lah. Tapi baligh sini kan anak-anak kita ini kan masih kecil. Kerja yang masih disuruh ya susah pergi mau kerja. Baik.
sebenarnya udah ndak lagi tuh. Oh, orang tua masih zakatkan. Orang tua masih zakatkan. Dia sudah berkeluarga. Terus bagaimana kehidupan dia? Belum stabil gitu ya. Masih ibaratkan masih mau dibantu gitu kan. Ya enggak apa-apa. Kalau masih mau dibantu, enggak apa-apa. Iya. Iya, ha. Jadi kalau dua kan 4 kilo. Tambah anak 7,5 kilo. Kalau ada berempat 10 kilo. Dan lagi boleh Pak, Bu, zakat pakai duit boleh. Memang ulama khilafiyah. Tinggal kita ialah yang penting intinya akad antara kita dengan amil ya kita ya nyerahkan ganti ya, sebagai ganti, duit ini sebagai ganti. Ya sebagai ganti bahan pokok kita lah. Gitu. Boleh. Dan lagi Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini sesuai daerahnya ya, daerah kita. Ya, kebutuhan kita. Kalau kita makan gandum lah yang kita zakatkan. Kalau kita makan beras lah kita zakatkan. Kalau kita makan ubi lah yang kita zakatkan. Kalau makan jagung lah kita zakatkan. Kalau kita makan buah kurma lah kita zakatkan. Kalau kita makan buah apel tuh setiap harinya, ya apel lah yang kita zakatkan. Jadi sesuaikan makan pokok kita. Silakan Bapak Ibu mau bertanya? Ya. Ya. Maksudnya tuh 6 on tuh 1 mod. 1 sak itu ukurnya 4 mod. 4 mod itu 1 mod. Ini keliru ya saya. Ya, 1 mod. Ntar ya. 1 sok itu. Sok itu 4 mod. 4 mod. 1 mod 6 on. 6 kali 4 2 kilo 4 on. Sempurnakanlah 2 kilo setengah. Itu ada tuh. 1 sok 4 mod. 1 mod 6 on. 6 kali 4 jadi 2 kilo 4 on. Dia 2 kilo setengah lah zakat fitrahnya. Dan lagi Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu bapak zakat beras, sesuaikan beras yang kita makan. Kalau bapak berasnya yang 1 kilonya 20.000, jadi 50.000 zakatnya. Jadi sesuaikan ibu. Kalau ibu berasnya beras mahal, misal 1 kilonya 15.000, iya sesuaikanlah. Kalau ibu berasnya beras mahal, zakatnya harga 10.000, enggak betul tuh, enggak genah. Ngakal itu namanya. Ya, ngakal itu. Jadi sesuaikan Bu ya. Kalau kita sesuai yang kita makan lah intinya. Kalau berasnya 20.000 ya 20.000 lah kita zakatkan berasnya. Kalau berasnya yang saya pernah ya Allah Masya Allah pernah sebagai amil Bu, ada kalah tengok sendiri itu bah, berasnya tuh kepang lagi, udah kepang bau lagi, ya Allah. Padahal kita mengeluarkan zakat tuh harus yang bersih, harus yang bagus. Kenapa? Kalau zakat yang kita keluarkan tidak bagus, maka nanti di akhirat pun Allah kasih pun tak bagus. Jadi harus bagus-bagus lah. Saking hati-hatinya orang dulu tuh kalau zakat fitrah tuh beras tuh ditampik dulu, udah ditampik tuh kira-kira yang patah 2 tuh tak dipakai, ambil yang bujur semua. Saking hati-hatinya orang dulu. Ya Bu. Kalau ibu makan, kalau ibu makan buah, maka zakatnya buah. Oh 2,5 kilo sama. Kalau ibu misal ibu makan ini buah anggur gitu ya,
kebutuhan ibu tuh anggur doang gitu, makan buah anggur terus, maka anggurnya ditimbang 2,5 kg. Ya, kalau ibu makan gandum 2,5 kg juga gandumnya. Kalau ibu makan ubi, ya gaya Sayyid Wali itu bu, yang dekat makan beliau pisang kan, seumur hidup beliau makan pisang, timbang aja pisang berangan 2,5 kg, itulah zakatnya. Ubi lah zakatnya. Kalau dia makan jagung, jagung lah zakatnya. Ya. Kalau di Madura itu kan banyak makan jagung kan. Nah, jagung. Sesuai yang kita makan sehari-harinya. Bahan pokok kita. Kalau kita makan roti, ya roti lah kita zakatkan. Silakan Pak, Bu. Masih ada waktu. Kan kita diambil nih, jadi Ya. udah semua dibagikan, jadi duitnya masih ada tuh. Ya. Jadi kasih ke masjid boleh satu. Ya, boleh, enggak apa-apa. Niatkan ke masjid enggak apa-apa. Kan udah selesai. Udah selesai semua, ada lebih lah gitu kan. Mungkin kebijakan kamu lah ya, kebijakan ambil mau sedekahkan ke masjid boleh. Boleh, enggak apa-apa. Jadi mungkin di situ bisa dilarikan fisabilillahnya, bisa. Fisabilillahnya. Memang sebagian ulama ada yang tak mau. Kenapa? Alasan itu masjid itu bukan manusia katanya, masjid katanya. Jadi yang di situ kan yang dimaksudkan 8 asnaf itu kan orangnya, manusianya, bukan bendanya. Kalau masjid ini kan benda. Nah, itu sebagian ulama. Tapi kembali kepada kita lah. Ya, yang penting niatnya, tujuannya kan untuk maslahah agama, untuk orang ramai, itu aja. Kalau ini Ustaz, zakat tanpa akad itu gimana Ustaz? Kan ada kadang orang kasih tetangga kita tidak tahu asal atau serah terimanya itu gimana? Sana. Sah, yang penting kita udah nyerahkan gitu. Yang penting kita niat dalam hati, serahkan dengan tetangga, udah sah. Walaupun dia tidak doakan kita, tak masalah. Cuma doa itu kan sunnah. Nanti kita membahasan nanti, insya Allah minggu depan, siapa yang berhak menerima zakat dan siapa yang tidak boleh menerima zakat. Itu kita kupas nanti, insya Allah minggu depan. Lagi ada lagi Pak? Kemudian yang hadis di bawah ini Pak, saya bahasa Indonesia saja. Ya, syahrul ramadana mu'allaqun baina sama wal ardi wa la yurfa'u ila Allahi illa bizakatil fitri. Artinya puasa Ramadan ya digantung antara langit dan bumi, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Artinya gini, apabila seseorang beliau puasa Ramadan ini puasa, tapi dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amalnya ini digantung oleh Allah dulu. Amal puasanya nih, amal sholatnya digantung oleh Allah. Kenapa? Karena dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Kalau beliau sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka barulah amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya dia tidak melakukan zakat fitrah, tidak membayar zakat fitrah, maka amalnya ditunda dulu, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadak di bumi, tadak di ke Allah. Gaya bangkit gitu bang. Terus Pak Ustaz ada ya? Baik. Biasanya kalau orang mengeluarkan zakat fitrah itu kan ada zakat mal, bayar zakat, Iya. infaknya. Iya betul. Kemudian kalau alokasi yang apa baginya tuh bisa baginya bagaimana? Jadi kalau impak, arahnya ke impak biasa lari ke masjid. Terus zakat mal boleh langsung Pak, Bapak data dulu berapa yang berhak, bisa dibagi waktu itu juga boleh. Nah, fitrah nanti akhir-akhir mau menjelang lebaran, biar tidak bingung gitu bah. Jadi ketika Bapak mendapatkan uang daripada zakat mal, itu Bapak segera bagikan ya, lebih bagus lagi. Jadi berapa yang orang miskinnya berapa, fakirnya berapa, mu'alabnya berapa,
fisabilillahnya berapa, baru bapak total berapa jumlah duitnya. Seandainya 5 juta, kalau dibagi berapa, nah itu aja. Jadi pembagiannya itu zakat mal sama zakat fitrah itu tidak boleh dicampur Ustaz. Bagus dipisahkan ya Allah, pisahkan. Karena zakat mal itu segera lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus gitu bah. Dapat kita duit, kira-kira udah anggaplah kita udah berjalan amel ini 4 hari, kurang 2 hari lebaran, kita segeralah lebih cepat. Lebih cepat lebih bagus kalau zakat fitrah. Zakat apa? Zakat mal. Kenapa? Karena orang ini masih butuh. Butuhkan, maklum lah yang namanya manusia ini kan, entah mau beli untuk anak, entah apa, entah beli apa. Segeralah gitu. Itu ikut Mas apa tadi Aznab 8. 8. Nanti kita bahas insyaallah minggu depan. Yang 8 itu sama hadisnya, sama Al-Qur'annya, kemudian siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima zakat, nanti itu kita kupas. Udah kayak Pak, kita tutup ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.